Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahratul Widat dengan NIM 250101121. Di sini saya akan memaparkan hasil dari artikel saya yang berjudul Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Desa yang Transparan dengan Analisis Kasus Korupsi Dana Desa oleh Kades di Tulungagung. Korupsi dana desa merupakan salah satu permasalahan serius yang menghambat pembangunan di tingkat lokal. Sejak diberlakukannya program dana desa, pemerintah berharap anggaran tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit aparat desa yang menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan penyelewengan anggaran seperti proyek fiktif atau bahkan penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi. Kasus ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Tulungagung masih lemah. Pengawasan yang tidak optimal sekaligus keterbatasan sumber daya aparatur desa menjadi pemicu utama akibatnya. Upaya pembangunan desa menjadi terhambat dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa menurun. Alasan saya mengambil kasus tersebut dikarenakan korupsi dana desa sendiri merugikan masyarakat secara langsung yang menyebabkan pembangunan menjadi terhambat, fasilitas tidak terwujud, dan kepercayaan masyarakat menurun. Hal ini menjadikan kasusnya penting untuk dikaji dari sisi sosial dan pembangunan. Faktor penyebab korupsi dana desa sangatlah beragam. Faktor yang paling mendasar adalah kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa. Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi pengelolaan dana desa dan terlibat aktif dalam perencanaan dan pengelolaan pada praktiknya dibatasi. Selain itu juga rendahnya kapasitas aparatur desa yang kurang memahami bagaimana akuntansi, regulasi atau tata kelola keuangan desa juga menjadi penyebab korupsi dana desa. Banyak faktor lain yang juga menjadi penyebab dalam korupsi dana desa, seperti kurangnya sistem akuntabilitas, laporan pertanggungjawaban hanya sebagai formalitas, proyek fiktif atau tidak sesuai dengan kualitas, serta pengadaannya tanpa proses yang jelas, mentalitas dan integritas pelaku dengan tujuan untuk memperkaya diri atau suatu kelompok tertentu, dan masih banyak faktor-faktor lain yang menjadi penyebab korupsi dana desa. Bentuk-bentuk dan modus korupsi dana desa juga sangatlah beragam, seperti penggelembungan dana atau markup, anggaran untuk kepentingan pribadi, proyek fiktif, memotong honor perangkat desa, memanipulasi keputusan musyawarah, dan masih banyak modus yang lain. Dampak korupsi dana desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pertama, meningkatnya angka kemiskinan. Kedua, hilangnya potensi ekonomi di desa. Dana desa yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai badan usaha milik desa dan pembangunan infrastruktur desa yang menyerap tenaga kerja dengan jumlah banyak terancam tidak terlaksana karena korupsi. Ketiga, hancurnya modal swadaya masyarakat. Keempat, terhambatnya demokratisasi partisipasi desa. Dapat disimpulkan bahwa korupsi dana desa bisa menghambat pembangunan, merugikan keuangan negara, dan menurunkan kualitas layanan publik. Tindakan ini dapat merusak kepercayaan masyarakat serta melemahkan sistem pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan. Secara menyeluruh, korupsi dana desa menjadi penghalang utama bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa upaya pencegahan dan pengawasan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir korupsi dana desa agar korupsi desa tidak berlanjut, maka dapat diberlakukan upaya pencegahan sebagai berikut. Yang pertama, upaya pencegahan melalui penguatan fungsi pengawasan formal dan non-formal. Kedua, BPD perlu lebih maksimal dalam menyerap aspirasi dan mengajak masyarakat aktif terlibat dalam pembangunan desa.
dari pemerataan kebutuhan desa, perencanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban. Bahkan, peran masyarakat juga penting dalam ruang elektoral desa. Ketiga, pemerintah perlu melakukan evaluasi perbaikan secara menyeluruh terkait penyaluran dan pengelolaan dana desa. Sebagai penutup, korupsi dana desa merupakan bentuk penyimpangan yang memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan pembangunan tata kelola pemerintah di tingkat desa. Praktik korupsi sendiri tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan publik, menghambat pembangunan, rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan, dan faktor yang lainnya. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pengawasan harus dilaksanakan secara komprehensif melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, peningkatan partisipasi masyarakat, penindakan oleh pemerintah, dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kasus penyimpangan oleh aparatur desa, seperti yang terjadi di Kabupaten Tambakrejo, Tulung Agung. Baik, itulah pemaparan hasil dari artikel saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.